Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu pada hari ini, hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022. Hari ini juga merupakan hari terakhir dalam bulan Februari tahun 2022. Kuntum pada hari ini mengambil tema kekayaan, suatu berkat atau penghalang. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-8 dengan warna liturgi hijau. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama, diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 2, 5 sampai dengan 6, 9 dan ayat 10c. Adapun bacaan Injil kita diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 9 dan bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Bacaan Injil kita pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26 dan Injil Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Baik sahabat kuntum, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, harta benda dan kekayaan bisa menjadi tanda berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi juga bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk lebih beribadah kepadanya. Orang kaya di dalam bacaan Injil pada hari ini, Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27, ternyata tidak bisa menuruti perintah dari Yesus Kristus. Karena satu hal, yaitu karena harta benda dan kekayaannya banyak. Kisah seperti ini juga terjadi sampai zaman ini. Harta benda dan kekayaan bisa menjadi berkat ketika kita tidak memandang dan memperlakukannya di atas segala-galanya. Menjadi berkat ketika kita mau berbagi dengan orang-orang miskin dan tidak seberuntung kita. Melalui harta benda dan kekayaan, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini sehingga orang-orang miskin dan kurang beruntung dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidup mereka sehari-hari melalui harta benda dan kekayaan kita. Tetapi harta benda dan kekayaan itu pun bisa menjadi penghalang utama bagi kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kelak. Cerita tentang manusia yang menjual jiwanya untuk mendapatkan harta benda dan kekayaan masih terjadi sepanjang masa, karena manusia merasa bahwa kerajaan Allah dan kehidupan kekal itu adalah hal yang abstrak di luar diri manusia. Sementara di dalam zaman modern milenial ini lebih menekankan kepada hal-hal yang nyata, termasuk bila memerlukan sesuatu harus dengan uang atau harta benda dan kekayaan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar materi dapat memberikan kepada kita kepuasan dan kebahagiaan hidup?
Bukankah di dalam iman kita telah sama-sama menyadari bahwa ketika kita mengejar kepuasan di luar Allah Tritunggal Maha Kudus, maka itu semua hanyalah fata morgana, sesuatu yang semu. Dan pada akhirnya ketika kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, segala harta benda dan kekayaan itu tidak dapat kita bawa serta. Ingat akan kisah unta yang masuk ke lubang jarum. Sementara prinsip yang indah yang telah ditawarkan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini adalah hal yang sejati, di mana bukan berupa benda, melainkan berupa hidup yang sejati, yaitu hidup yang kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Hidup yang didefinisikan oleh Sang Pemberi hidup itu sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, kalau manusia menyimpang dari tujuan semula ketika diciptakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, maka manusia bisa saja menjadi rusak, sehingga akhirnya kehilangan makna, nilai, dan tujuannya. Oleh karena itu, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita diingatkan dan diajak untuk kembali kepada tujuan hidup semula yang telah Allah Tritunggal Maha Kudus tetapkan bagi kita. Atau, akankah kita menjadi seperti orang kaya dalam bacaan Injil pada hari ini, yang datang dengan sikap yang benar, kepada guru yang benar, dengan pertanyaan yang benar, tetapi akhirnya gagal mengambil keputusan yang benar. Selamat pagi, terima kasih dan salam.